Ini bisa nggak di setting enter ya? Coba kita lihat dulu. Setting. Aktifkan. Mohon untuk kerjasamanya bro, gak usah aneh-aneh. Oke, disable. Oke, Emang coret-coret kayak gitu tuh emang dari member. ya. Oh, Sekarang nggak bisa lagi kayaknya, udah di setting. Oke ya. Kita langsung saja ke topik. Topik sebagaimana di publikasi ya. Ada dua topik besar yang kira-kira mungkin akan kita bahas di sini. Cuma nanti saya nggak akan terlalu lama di bagian satunya. Mungkin nanti biar risky aja gitu kan. Nah, di sini ada dua topik paling tidak yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu pertama tentang polemik seputar ucapan Selamat Natal, dan kemudian yang kedua mengenai kritik teks terhadap tempat dan tanggal lahir Yesus yang sebenarnya. Menurut sejarahnya, polemik tentang penanggalan Natal 25 Desember itu sendiri bermula pada tahun 1743 ya, yang mana pada saat itu ada teolog Protestan. Jadi pada saat itu sudah ada ini ya, sudah muncul perpecahan di barat antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Nah, ini ada suatu teori yang dikemukakan oleh teolog Protestan asal Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski, yang kemudian dia mengungkapkan suatu teori bahwasanya 25 Desember itu sebenarnya berasal dari Sol Invictus ya, Natalis Sol Invictus. Jadi hari perayaan lahirnya Dewa Matahari. Nah, tentu pada saat itu teori yang dia kemukakan ini menjadi satu fenomena yang mengagetkan gitu di seluruh Eropa, sehingga membuat banyak orang yang kemudian yang sebelumnya kan nggak tahu gitu kan banyak orang yang cuma ikut gitu kan. Nah, kemudian setelah dia mengemukakan itu, mulailah banyak terjadi perdebatan dan kemudian diskusi mengenai kapan sebenarnya hari lahirnya dari Yesus Kristus itu. Ini juga kemudian dicatat di dalam beberapa ensiklopedia besar di dunia yang menjadi rujukan para peneliti ya, seperti Ensiklopedia Britannica, Ensiklopedia Americana, dan ini salah satu yang saya kutip dari Ensiklopedia Britannica yang terbit tahun 46. Di situ disebutkan bahwasanya Natal bukanlah upacara-upacara awal gereja. Jadi Yesus Kristus atau muridnya tidak pernah menyelenggarakan hari peringatan lahirnya Yesus Kristus atau disebut sebagai Natal di dalam Alkitab. Tidak disebutkan gitu adanya perayaan tersebut. Kemudian di situ dijelaskan juga upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Nah, kemudian juga di Ensiklopedia Americana, kalau yang tadi Britannica ya, yang terbit di Inggris, kalau ini yang terbit di Amerika, itu peserta yang baru masuk itu yang mengadmit ada ya petugasnya? Ada. Okay. Saya. Oke. Terima kasih. Saya kira saya di. Oh, enggak. Bagus. Oke, terima kasih ya. Kemudian di ini Ensiklopedia Americana juga menyebutkan hal yang sama, kurang lebih begitu. Nah, bahkan yang cukup menarik juga, bahkan di Ensiklopedia Katolik ya yang diterbitkan oleh Vatikan juga mengakui hal yang sama gitu. Jadi alih-alih menolak atau membela 25 Desember, tapi justru Ensiklopedia Katolik membenarkan bahwasanya asal mula penanggalan 25 Desember sebagai hari Natal adalah berasal dari perayaan di luar Kristenan gitu. Dalam hal ini adalah perayaan penyembah berhala, yakni Dewa Matahari. Bahkan disebutkan di halaman yang lain di situ bahwasanya di dalam Alkitab tercatat tokoh-tokoh yang merayakan hari kelahiran itu ternyata hanyalah 2 orang, yakni Firaun dan Herodes gitu. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Alkitab tidak disebutkan perayaan tentang kelahirannya. Tidaknya di dunia kekristenan ya,
ada dua penanggalan ya. Tentunya sebenarnya di luar dari dua penanggalan ini ada alternatif penanggalan yang lain. Cuma di sini nggak saya sebutkan, saya cuma menyebutkan dua karena ini yang cukup dikenal gitu kan. Mengenai skisma besar atau perpecahan besar antara gereja barat dan gereja timur, yang kemudian sekarang kita kenal gereja barat ini sebagai gereja Katolik dan gereja timur ini sebagai gereja Ortodoks gitu. Nah, skisma besar itu kan terjadi pada pada tahun 1504 gitu ya. Dari ini nggak kelihatan. Pada tahun 054. Nah, pada tahun 054 itu kalender yang digunakan oleh seluruh gereja pada saat itu, baik di barat dan timur, adalah gereja Julian. Ada kalender Julian, yang mana pada saat itu Natal diperingati pada 6 Januari, mengikuti perayaan Epifani atau dibaptisnya Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tapi kemudian pada tahun 1584 itu ini kan sudah terpisah dua gereja ini kan. Ternyata di barat terjadi revisi terhadap kalender Julian yang menyebabkan kalender Julian tidak lagi dipakai oleh gereja Katolik, kemudian diganti dengan kalender Gregorian yang kemudian menetapkan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Nah, karena gereja timur tadi sudah terpisah jauh sebelum revisi kalender itu, maka sampai sekarang mereka masih merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. Ini bisa kita temui seperti di Suriah, di Rusia, di Yunani gitu kan. Di negara-negara yang berwarna biru ini mereka merayakan Natal pada 6 Januari, sedangkan di barat umumnya termasuk di Amerika itu diperingati pada tanggal 25 Desember mengikuti kalender Gregorian. Nah, selain tanggal juga terdapat perbedaan mengenai tahun. Nah, mungkin kan selama ini kita tahunnya tahun Masehi itu kan berasal dari kata Al-Masih gitu kan. Berarti kalau tahun 1 Masehi itu 1 tahun setelah kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus gitu kan. 2 tahun berarti tahun kedua. Nah, tahun sekarang ini tahun 2021. Berarti kan anggapannya 2021 tahun setelah kelahiran Isa Al-Masih. Nah, tapi ternyata kalau kita tarik lagi ke belakang ada kontradiksi. Nah, ada dua perbedaan yang cukup terlihat gitu kan. Nah, antara yang tercatat di dalam Matius dan Lukas. Nah, mungkin di sini sekilas saya sampaikan saja, mungkin nanti bisa diperinci oleh Rizky ya. Nah, jadi kalau di Matius itu kan kita diceritakan riwayat mengenai Yesus yang lahir di zaman Raja Herodes yang kejam gitu kan. Nah, kemudian dikisahkan Raja Herodes ini itu nanti setelah wafat ini akan digantikan oleh anaknya yang bernama Herodes juga, tapi Herodes Archilas. Jadi ada 2 Herodes di sini, Herodes Agung dan Herodes Archilas. Dan menurut sejarah gitu kan, Herodes Agung itu wafat 4 sebelum Masehi. Nah, berarti Yesus itu diceritakan di dalam Injil Matius bahwasanya Raja Herodes ini mendengar tentang kabar akan lahirnya seorang raja dari kalangan Yahudi yang akan menghancurkan singgasananya, begitulah kira-kira, sama seperti kisah Nabi Musa gitu kan, ketika Firaun mendengar dari ahli nujumnya tentang akan kelahiran raja dari Bani Israel. Nah, maka kemudian Raja Herodes ini memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Nah, tadi menurut sejarah Raja Herodes itu sudah meninggal 4 sebelum Masehi. Nah, berarti kan berarti kan kita dugaannya Yesus itu lahir sebelum 4 Masehi atau mohon maaf, tahun 4 sebelum Masehi, berarti sebelum tahun 0 gitu kan. Nah, karena Raja Herodes yang dimaksud itu sudah wafat sebelum Masehi gitu kan. Nah, jadi agak kontradiksi gitu kan, padahal Yesus sendiri kelahirannya itu disebut sebagai Masehi gitu kan. Kenapa kok raja yang dikisahkan di dalam Matius memerintah ketika Yesus lahir bahkan ingin membunuh Yesus, tetapi raja tersebut justru mati tahun 4 sebelum Masehi, jadi 4 tahun sebelum penanggalan Masehi itu sendiri. Nah,
berbeda dengan yang dikisahkan di Injil Lukas. Nah, kalau di Injil Lukas itu diceritakan kan begini, eh, pada suatu ketika Yusuf yang seorang yang merupakan suami dari Maria pada saat itu membawa istrinya yang sedang hamil, ini hamil Yesus, untuk pergi ke Galilea, gitu kan, untuk melaksanakan yang namanya sensus. Sensus ini diadakan oleh Gubernur Quirinius yang menjadi gubernur wilayah Syria pada saat itu. Nah, dan menurut catatan sejarah itu peristiwa sensus itu terjadi pada 6 Masehi. Jadi sudah Masehi dia, sudah masuk tahun ke-6 Masehi. Nah, tetapi pada kisah Lukas ini juga diceritakan Yesus belum lahir gitu kan. Dia masih di dalam kandungan. Nah, diceritakan di dalam Lukas itu karena pada saat itu mereka tidak mendapatkan penginapan sehingga kemudian mereka bermalam di sebuah gua. Nah, ini kemudian yang terkenal ya dari kisah nativity atau kelahiran, yang mana kemudian Maria di situ melahirkan di dalam gua, yang mana gua itu menjadi tempat penyimpanan domba. Nah, jadi kalau mungkin banyak dari kita yang mengatakan, oh nggak mungkin Yesus lahir di musim salju, karena pasti cuacanya dingin gitu kan, dan nggak mungkin ada domba yang digembalakan pada musim dingin. Nah, kalau menurut apologet gitu kan, mengatakan bahwasanya domba-domba itu memang tidak digembalakan di padang gitu kan, tetapi di dalam gua gitu. Nah, yang mana pada musim dingin domba-domba itu disimpan di dalam gua. Makanya sebagian lukisan-lukisan mengenai kelahiran itu kan digambarkan di dalam gua. Nah, begitu. Nah, dan ini terjadi tahun 6 setelah Masehi. Jadi dari Matius dan Lukas sendiri ada perbedaan tahun yang cukup lama ya, 10 tahun gitu kan, dari 4 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Ini juga menjadi polemik gitu di kalangan Kristen. Nah, bahkan kalau kita lihat di YouTube ada satu cuplikan dari Ezra Soru yang dia mengatakan bahwasanya memang sebenarnya tidak ada keyakinan yang pasti mengenai penanggalan 25 Desember sebagai kelahiran Yesus Kristus. Bahkan cenderung bahkan di sekolah-sekolah teologi itu diakui bahwasanya memang sejarahnya itu berawal dari perayaan pagan Sol Invictus tadi yang kemudian dikristenisasi dan menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus gitu. Nah, tetapi kemudian dia tetap tidak mempermasalahkan itu karena yang penting adalah maknanya sudah diganti begitu. Sebagaimana mungkin kita kan pernah dengar Sunan Kalijaga gitu kan menggunakan wayang untuk melakukan dakwah gitu kan. Yang mana dia mengambil dari kisah-kisah Mahabharata, Ramayana gitu kan, yang kemudian ditambahkan dengan tokoh punakawan gitu kan untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, gitulah kira-kira analoginya. Jadi menurut Ezra Alfred Sor ini Natal yang sebenarnya diambil dari perayaan kafir itu nggak ada masalah karena sudah di kristenisasi dan telah dimaknai dengan makna-makna yang sesuai dengan Kristen, itu menurut dia. Jadi dia tidak menolak bahwasanya memang sejarahnya itu berawal dari perayaan Sol Invictus. Nanti bisa ditonton lebih jelasnya di YouTube beliau ya. Nah, karena banyaknya polemik tersebut di kalangan kekristenan yang kemudian tidak semuanya menyepakati tentang 25 Desember ini, maka ada juga kalangan Kristen yang ekstrim gitu kan, yang tidak merayakan sama sekali Natal. Nah, yang terkenal mungkin yang banyak di Indonesia itu salah satunya itu adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7 atau Seventh Day Adventist Church. Mungkin teman-teman kalau tahu, kita itu kan liburnya itu hari Minggu ya. Kita biasanya masuk sekolah itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, tapi kalau PNS itu Sabtu itu libur gitu, selain hari Minggu. Nah, kenapa kita Minggu libur? Karena kita mewarisi dari Belanda gitu kan. Belanda itu kan Minggu itu libur gitu ya, karena Minggu itu hari ibadah gitu kan. Nah, tapi kemudian Sabtu itu tidak libur gitu kan. Sampai kemudian di tahun 70-an atau 80-an gitu ada macam dari konferensi ini supaya mereka dikasih kebebasan
agar mereka bisa mendapat cuti supaya Sabtu itu mereka bisa tidak masuk kantor supaya mereka bisa ibadah, karena orang Adventist itu ibadahnya hari Sabtu. Nah, akhirnya diberi izin negeri yang beradvent ini boleh tidak masuk itu. Lama kelamaan ini kan menjadi kecemburuan sosial ya, akhirnya semua dimarahkan akhirnya Sabtu. Jadi sejarah kenapa Sabtu libur itu salah satunya di Indonesia ya, tidak lepas dari pengaruh Advent, gereja Advent. Nah, gereja Advent ini tidak merayakan Natal. Begitu juga dengan saksi-saksi Yehova dan juga Yahudi Mesianik, dan juga salah satu aliran gereja di Cina yang juga ada cabangnya di Indonesia, yaitu True Jesus Church, juga tidak merayakan Natal karena alasan-alasan yang tadi dikemukakan di atas. Bahwasanya Natal itu berawal dari perayaan Dewa Matahari, kemudian tidak ada penanggalan yang pasti, dan lain-lain. Nah, itu semua kata-kata sama alasannya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan umat Islam? Nah, tadi kan kalau mereka sudah bingung ya, itu urusan mereka. Nah, kita bagaimana? Nah, di dalam umat Islam ada juga polemik. Tapi polemiknya itu bukan mengenai kapan hari Natal itu. Karena memang baik Alkitab maupun Al-Quran sendiri tidak menyatakan secara spesifik kapan tanggalnya gitu kan. Nah, tetapi yang terjadi polemik di kalangan umat Islam itu adalah apakah boleh atau tidak boleh mengucapkan selamat atau tahniah atas perayaan Natal itu kepada kaum Nasrani. Nah, menurut yang saya kutip dari NU Online, di sini sudah dibagi dua ya, ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Mungkin kalau sekilas kita lihat yang tidak membolehkan ini didominasi oleh kalangan salafiyin gitu kan, ulama-ulama manhaj salaf gitu kan, sebagaimana Rizky ini ya, NU manhaj salaf ini. Nah, sedangkan yang boleh itu mungkin didominasi oleh ulama Ahlus Sunnah gitu kan, dari kalangan Syafi'i, dari baik yang ada di Al-Azhar, Mesir ataupun di Syria. Nanti akan kita bahas sebenarnya satu persatu, sebenarnya apakah benar ulama-ulama tersebut memang membolehkan atau sebenarnya ada syarat-syarat atau batasan-batasan yang diberlakukan. Nah, kadang ini ada satu pendapat yang dikutip oleh kalangan liberal untuk membenarkan perbuatan mereka, tapi sebenarnya secara tidak adil kemudian mereka mengutip pendapat-pendapat ulama tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Dari yang saya kutip di sini ada argumentasi yang membolehkan dan ada argumentasi yang tidak membolehkan. Nah, kalau dari argumentasi yang membolehkan secara umum mereka berdalil dari Mumtahanah ayat 8 tentang perintah umum ya, perintah yang umum untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi gitu kan. Nah, ayat ini digunakan untuk menjustifikasi bolehnya kita mengucapkan selamat Natal karena dianggap itu termasuk bagian dari berbuat baik atau bermuamalah gitu kan. Begitu juga untuk hadisnya, biasanya orang-orang yang membolehkan itu menggunakan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah itu pernah menjenguk seorang anak kecil yang sakit gitu kan, orang Yahudi. Nah, kemudian Rasulullah menjenguknya dan kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian dia bertanya kepada bapaknya dan bapaknya mengatakan taatilah Abu Qasim. Kemudian beliau masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan alhamdulillah yang karena Allah telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Nah, hadis ini digunakan untuk menyatakan boleh mengucapkan selamat Natal karena Rasulullah SAW menjenguk tadi, dalam artian berbuat baik kepada anak Yahudi tadi, walaupun dia Yahudi sakit tetap dijenguk oleh Rasul. Nah, sedangkan argumentasi yang tidak boleh itu biasanya menggunakan surat Al-Furqan ayat 72 yang mana mengucapkan selamat Natal itu diidentifikkan dengan melakukan persaksian palsu. Artinya apa? Artinya ketika orang mengucapkan selamat Natal seakan-akan dia mengakui akidah agama tersebut padahal sebenarnya tidak gitu kan. Kan ini yang sering kan begitu. Jadi bukan berarti kita mengucapkan selamat Natal kemudian masuk agama tersebut. Nah, begitu. Jadi ini kemudian dianggap persaksian palsu. Jadi seolah-olah kita setuju padahal sebenarnya kita nggak setuju gitu.
dan kemudian dianggap juga sebagai perbuatan yang tidak berfaedah. Dan kemudian juga hadisnya hadis yang sangat terkenal gitu ya, yang langganan ini biasanya kalau perayaan-perayaan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu kan, dari Ibnu Umar. Nah, ini sudah umum lah. Nah, kemudian nanti akan kita bahas sebenarnya mana yang tepat gitu kan dalam hal ini. Jadi untuk itu coba kita bongkar satu persatu. Jadi selamat Natal itu adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata ya, selamat dan Natal gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu selamat dan apa itu Natal. Mungkin terkesan mengada-ngada gitu ya, ada kesan sepele, tapi sebenarnya inilah substansinya gitu kan, inilah konteksnya gitu kan, supaya kita tahu arahnya ketika mengucapkan selamat Natal itu apa sebenarnya. Pertama makna selamat ya, di sini di dalam bahasa Arab gitu kan, ucapan selamat itu dikenal dengan tahmiyah ya. Tadi mungkin di ayat yang awal itu kan ada potongan ayat surat Maryam yang mana ketika Maryam membawa bayi Isa alaihissalam, kemudian didatangi oleh kaumnya gitu kan, ya bintu Harun gitu kan, wahai anak Harun gitu kan. Kemudian Maryam itu menyuruh orang kaumnya tadi untuk bertanya langsung kepada Aisyah yang masih bayi tadi. Nah, kemudian dalam jawaban Aisyah itu alaihissalam di ujungnya dia mengatakan assalamu alayya gitu kan, keselamatan atasku, yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan hari di mana aku dimatikan, wa yauma uba'atsu hayyan, dan hari di mana aku dibangkitkan, dihidupkan gitu kan. Ini sering kemudian menjadi dalil bahwasanya bolehnya mengucapkan selamat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa makna selamat itu? Nah, selamat dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan nama tahniah, bukan salam ya. Nanti ada perbedaan gitu. Nah, berasal dari kata hana'ah, lawan dari kata takziah. Hani abihi artinya senang atau bahagia atau gembira. Hana'ah juga artinya as'ada atau membahagiakan. Nah, itu secara etimologi atau secara bahasa atau secara lugawi. Nah, sedangkan secara terminologi atau istilah atau secara syar'i, jadi makna tahniah di dalam mausu'ah al-fiqhiyah itu dikatakan bahwasanya maknanya adalah at-tabrik, memohonkan keberkahan. Begitu juga di sini ada pendapat dari Soleh Fauzan juga kira-kira maknanya mirip ya, at-tawaddu wa izar as-surur. Jadi menampakkan kasih sayang terhadap orang atau apa yang kita selamatkan atau tahniahkan itu gitu. Jadi memohon berkah dan kemudian menampakkan kasih sayang, intinya begitu. Nah, kemudian apa makna Natal? Nah, tentu makna Natal harus dikembalikan kepada yang empunya Natal, yakni adalah mereka yang merayakannya, yakni orang-orang Kristen. Nah, di dalam perayaan Natal bersama PGI dan KWI, nah mungkin bagi yang belum tahu apa itu PGI, apa itu KWI, PGI itu ada Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, adalah organisasi besar di Indonesia yang menghimpun denominasi Protestan. Ya, ada HKBP gitu kan, HKI, GBKP gitu kan, dan lain-lain, itu semua di bawah naungan PGI. Pokoknya gereja-gereja Protestan. Nah, sedangkan KWI atau Konfederasi Wali Gereja Indonesia itu adalah organisasi resmi di Indonesia yang mewakili wali gereja atau orang-orang yang diutus oleh Sri Paus di Vatikan untuk memimpin umat Katolik di Indonesia. Jadi PGI itu adalah Protestan dan KWI itu adalah Katolik. Nah, ketika mereka mengadakan perayaan Natal setiap tahunnya, ada satu hal yang diungkapkan. Nah, ini dari situ kita nanti bisa mengambil sebenarnya apa sih Natal itu. Jadi di tahun 2019 dinyatakan dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni persatuan dan seterusnya. Nah, di tahun 2020 juga
tidak jauh berbeda. Disebutkan Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena juru selamat sang raja damai Allah bersama kita lahir gitu kan. Nah, jadi kurang lebih makna Natal menurut Kristen baik Protestan ataupun Katolik adalah lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat ke dunia gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita gabungkan apa itu Selamat Natal? Selamat Natal itu adalah ucapan yang mengandung harapan, kesejahteraan atau keberuntungan atau keberkahan atas peristiwa lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat di atas dunia ini. Nah, tentu kalau seperti itu kesimpulannya kan nanti bertentangan dengan ayat-ayat Quran gitu kan. Ayat Quran mana yang berseberangan dengan pemahaman tadi Selamat Natal. Yang mana kita sudah sepakat Selamat Natal itu adalah ucapan agar memohon keberuntungan, kesejahteraan, keberkahan atas lahirnya Yesus sebagai Tuhan. Nah, bertentangan pertama dengan surat Maryam ayat 88 sampai 89 gitu kan. Yang menyatakan bahwasanya Allah tidak memiliki anak gitu kan. Kemudian bertentangan juga dengan Al-Maidah ayat 72 yang mengatakan bahwasanya telah kafir orang-orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Allah gitu kan. Kemudian juga bertentangan dengan Al-Maidah ayat 73 sampai 74 yang mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas. Kemudian juga ayat-ayat yang lain. Nah, ini nanti bisa dibaca di buletin kafah ya, edisi 224. Kemudian tadi di atas salah satu ayat yang telah disebutkan sebelumnya dan juga tadi di slide yang sebelumnya dan di slide yang awal tadi adalah surat Furqan ayat 72 yang tadi kita sudah tahu ini merupakan ayat utama yang digunakan kelompok yang kontra atau yang tidak setuju terhadap kebolehan mengucapkan Selamat Natal. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Furqan ayat 72, wallazina la yashhaduna zura. Orang yang tidak menyaksikan waktu. Nah, di sini apa azur itu? Jadi menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan azur itu adalah segala bentuk kebatilan. Nah, tentu segala bentuk kebatilan yang paling besar itu adalah syirik. Nah, sedangkan mengakui tadi kan sudah disebutkan mengakui adanya Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah memiliki anak, Allah itu adalah 3 dari yang 1, 1 dari yang 3, itu juga termasuk dalam syirik. Kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan tentang makna yashhaduna az-zura ini adalah termasuk di dalamnya menyaksikan hari raya kaum musyrik gitu kan. Nah, ini berarti menyaksikan termasuk juga di dalamnya menghadiri, ikut merayakan gitu kan. Nah, dalam konteks yang dilarang dalam ayat ini, wa iza maru billarwi maru kiraman. Jadi mereka itu tidak memberikan persaksian palsu, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, azura tadi gitu kan, hari raya orang-orang kafir tadi gitu kan, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Artinya mereka tidak turut serta gitu kan menyemarakan perayaan tersebut. Nah, hal ini kemudian dikuatkan dengan pendapat ulama. Artinya begini, kalau seandainya itu dilarang adalah merupakan kebatilan, ada nggak sanksinya gitu kan? Sebagaimana kalau mencuri kan ada sanksinya, potong tangan, membunuh ada sanksinya gitu kan, kisos gitu kan, minum khamar ada sanksinya gitu kan, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ada sanksinya gitu kan? Nah, ternyata kalau kita melihat ke beberapa kitab, ternyata ada pendapat-pendapat mengenai hukum atau sanksi orang-orang yang kemudian turut serta menyemarakan hari raya kaum kafir ini. Nah, di sini yang awal ada Imam Kamaluddin Ad-Damiri yang wafat tahun 808 Hijriah di dalam kitab An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj mengatakan dijatuhi sanksi takzir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka.
dan orang yang berkata kepada zimmi ya hajj, juga orang yang memberi selamat hari raya kafir tadi. Kemudian yang lain ada Imam Syihab Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 957 Hijriah. Di dalam Hasyiah Ar-Ramli ala Asna al-Maqalib mengatakan dijatuhi sanksi takzir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka, juga orang yang memberikan selamat hari raya kepada mereka. Nah, begitu juga di bawah ini adalah kurang lebih sama gitu kan, karena memang masing-masing kitab ini kan mensyarah dari kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Begitu juga disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj, Imam Qalyubi dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Syarhil Jalal ala Minhaj, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti bisa, kalau mau materinya bisa nanti saya berikan kepada panitia ya. Nah, kurang lebih inilah ulama beberapa kutipan mengenai sanksi takzir. Nah, karena adanya sanksi atas ikut serta dan mengucapkan selamat gitu kan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwasanya para ulama di sini melarang dengan tegas gitu kan. Karena ada sanksinya gitu kan. Enggak sembarangan. Nah, sanksi takzir ini kalau teman-teman belum tahu, ini adalah sanksi yang dia tidak ada tidak ada hitungan mutlak gitu kan. Kalau kisos kan itu jelas di dalam Al-Quran, membunuh hukumannya mati gitu kan. Kalau had juga, kalau mencuri dengan nisabnya sampai gitu kan, maka hukumannya dipotong tangan gitu kan. Nah, tapi takzir ini adalah sanksi-sanksi yang tidak mutlak gitu kan, pidananya gitu. Contohnya misalnya mencuri tapi nggak sampai nisabnya gitu kan, mencuri sandal misalnya di masjid gitu kan. Nah, maka dijatuhi sanksi takzir. Sanksi takzir ini tidak sampai dipotong tangan gitu kan. Ya mungkin bisa dicambuk atau dipenjara gitu kan, atau di setrap gitu kan, berdiri gitu kan, di tabung kan. Yang pasti dia tidak sampai sanksi yang berat. Cuman tetap ini dilakukan jalannya. Itu namanya takzir. Nah, itu fatwa ulama yang tadi yang ada di dalam Duros. Nah, kemudian bagaimana dengan ulama-ulama yang modern yang kita kenal saat ini? Misalnya Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia ada MUI. Pada tahun 1981, ini sampai berapa ya? Kita takutnya kelamaan. 28 Ustaz. Gimana? Tanggal 28. Oh, 28 ya? Oh, setengah jam lagi? Ya. Oh, Jadi pertama ini ada fatwa MUI tahun 1981 yang jelas menyatakan haram ya untuk mengikuti Natal bersama. Ini fatwa ini dikeluarkan pada zaman Presiden ada yang tahu, gitu kan? Tentu saja ya, Presiden Soeharto. Pada saat itu ada perayaan yang namanya Natal bersama gitu kan. Nah, di sini MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya haram umat Islam mengikuti Natal bersama. Walaupun pada saat itu sudah diubah. Istilahnya bukan lagi memperingati, kalau kan biasanya kita kenal nama Yesus Kristus kan. Tapi di beberapa kalender itu ditulis misalnya wafatnya Isa Al-Masih gitu kan. Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu adalah pengaruh zaman Orde Baru juga gitu kan. Jadi walaupun disebutnya Isa Al-Masih, menghormati kelahiran Isa Al-Masih sebagaimana judul acara hari ini juga kan Milad Isa Al-Masih, tapi tetap Majelis Ulama Indonesia mengharamkan umat Islam untuk mengikuti acara Natal bersama tersebut. Walaupun namanya dibuat ke Arab-Araban, nama Yesus diganti nama Isa Al-Masih, tetap diharamkan. Kemudian poin ketiganya itu penganjuran supaya umat Islam tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Kemudian itu fatwa yang paling pertama yang mengenai Natal. Di tahun 2016 juga terjadi pro kontra ya, tentang pada saat itu banyak dari pengusaha-pengusaha itu yang membuat kebijakan untuk mendekorasi Natal ya. Jadi banyak karyawan-karyawan yang sebenarnya itu Muslim, karena peraturan perusahaan misalnya di franchise gitu kan,
atau di SPBU atau di mall gitu kan. Sehingga karena suasana Natal mereka harus ikut memakai atribut Natal. Nah, ini memicu pro dan kontra sampai kemudian pada saat itu karena masih ada FPI ya, kemudian FPI melakukan sweeping dan kemudian muncullah fatwa MUI tahun 2016 tentang keharaman umat Islam untuk memakai atribut non-Muslim. Di sini memang tidak disebutkan secara spesifik Natal, tetapi sebenarnya kita dari membaca fatwa ini sudah tahu bahwasanya Natal itu termasuk lah gitu kan. Jadi tidak sebatas Natal saja, tapi semua gitu kan, semua atribut di luar Islam. Nah kalau tadi secara spesifik tahun 81 itu kan menyebut Natal, nah maka tahun 2016 ini fatwanya lebih umum. Jadi atribut non-Muslim apapun itu haram umat Islam untuk memakainya dan mengajak atau memerintahkan orang untuk memakainya. Nah, bagaimana dengan fatwa organisasi yang lain seperti Muhammadiyah misalnya? Di sini ada 2 fatwa ya. Yang pertama itu dikeluarkan pada tahun 2003 dan yang kemudian yang kedua dikeluarkan pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2003 di sini jelas tegas dinyatakan bahwasanya mengikuti dengan fatwa yang ada, fatwa tahun 1981 tentang keharaman umat Islam mengikuti Natal. Bahkan bukan hanya itu, ditambahkan juga di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah ini termasuk mengucap selamat gitu kan. Sebelumnya kan kalau di fatwa MUI tahun 81 itu tidak ada mengenai ucapan selamat, hanya mengikuti Natal bersama haram. Tapi Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih tegas lagi dinyatakan bahkan mengucapkan selamat pun tidak boleh. Ini fatwa tahun 2003. Tapi kemudian di fatwa tahun 2020 itu ada sedikit bisa dibilang kelonggaran gitu kan. Jadi ada klausanya mengatakan Ngelek Ustaz. prediksi ini Profesor Wawan Gunawan Abdul Wahid dari Divisi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengatakan bahwasanya ini bisa dipandang sebagai al-jam'u wa taufiq, jadi melihat kompromi. Jadi sebenarnya kalau menurut yang beliau sampaikan, sebagaimana yang saya kutip, jadi nanti teman-teman bisa lihat langsung di sumbernya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya sebenarnya ya asalnya itu tidak boleh gitu kan, haram. Nah tetapi ketika kondisi-kondisi tertentu yang mana misalnya ketika umat Islam minoritas tinggal di daerah yang mayoritas non-Muslim, ditakutkan terjadi konflik gitu kan, konflik yang horizontal gitu kan antara penguasa setempat dengan umat Islam atau dengan atasan bos dengan karyawan gitu kan, maka boleh ikut gitu kan, mengucapkan selamat atau ikut membantu. Tapi ketika bahaya-bahaya itu hilang atau tidak ada alasan untuk kemudian ikut berpartisipasi, maka kembali ke asal, tidak boleh. Nah itu tadi penjelasan dari Bapak Profesor Wawan Gunawan mengenai kontradiksi fatwa yang ada di Muhammadiyah. Nah kemudian di sini kita kumpulkan ya larangan-larangan atau alasan-alasan yang menyebabkan mengucapkan Natal itu nih ambil ini di sono ini ya. Nah jadi setidaknya di sini ada 5 alasan menurut muslim.org.id. Pertama, kenapa selamat Natal itu tidak boleh diucapkan? Karena pertama itu bukan perayaan kaum muslimin. Nah kemudian yang kedua, sama saja dengan menyetujui kekufuran tadi, mengakui bahwasanya Yesus lahir 25 Desember, mengakui Tuhan lahir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersikap loyal gitu kan, nah atau wala gitu kan. Nah di sini konsep wala dan bara gitu kan sangat kental ya kalau di kalangan salafiyin. Kemudian yang keempat itu dianggap tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kelima karena tidak sesuai dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran sendiri menggambarkan kondisi kelahiran Isa itu bukan musim dingin tetapi lebih cenderung ke musim panas. Nah ini bisa kita lihat di dalam surat Maryam ayat 22 sampai 25 yang mana dikisahkan sebagaimana digambar gitu kan, yang mana
Maryam ketika beliau merasa apa ya namanya kesusahan gitu kan, letih gitu kan. Eh, Maka di situ Jibril menyuruh Maryam untuk menggoyang pohon korma sehingga kormanya itu jatuh dan kemudian dia bisa makan dari korma, kemudian dia juga ada sungai gitu kan. Nah, ada sungai yang kemudian dia bisa minum dari sana. Maka ini bertentangan dengan 25 Desember yang mana kita tahu 25 Desember itu adalah musim dingin gitu kan. Ini sekarang di Suriah itu turun salju. Dan di beberapa negara Eropa saya sudah tahu ya kalau nama Desember pasti turun salju. Jadi memang cenderungnya kalau 25 Desember itu dingin. Nah, padahal peristiwa kelahiran Aisyah itu digambarkan dalam Al-Quran itu memang tidak disebutkan musim dingin atau musim panas, tetapi seolah-olah kita bisa lihat karena adanya kurma yang matang pada saat itu menunjukkan itu bisa saja terjadi pada musim panas. Walaupun nanti ada juga ulama yang mengatakan pendapat Aisyah itu lahir di musim dingin, ada juga. Nah, jadi kalau menurut pendapat ini lebih cenderungnya karena kalau kita pakai teori mukjizat, tentu kalau mukjizat itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Sedangkan dikisahkan juga dalam surat Ali Imran kan ketika Maryam di dalam mihrab kemudian ditemui Zakaria, padahal itu musim dingin tetapi ada buah-buahan musim panas gitu kan. Padahal itu musim panas ada buah-buahan musim dingin, ya bisa saja. Nah, cuma secara umum di sini kondisi yang terjadi pada saat kelahiran Isa itu secara umumnya adalah musim panas gitu kan. Yang mana kurma itu matang dengan sempurna pada musim panas dan kemudian sungai-sungai juga mengalir gitu kan dan bisa diminum gitu kan. Bisa menyejukkan dahaga Maryam tadi yang tadi udah keletihan gitu kan. Nah, kemudian kan ini muncul polemik sebenarnya dari kalangan Kristen yang mengatakan justru Al-Quran itu tidak saintifik gitu kan, justru kontradiksi. Kenapa kok ada pohon kurma padahal Yesus itu lahir di Bethlehem. Bethlehem itu tidak ada pohon kurma gitu kan. Nah, jadi mereka menuduh Al-Quran itu kontradiksi atau mengarang. Nah, ini nanti akan kita buktikan apakah benar Al-Quran itu salah ketika mengatakan ada pohon kurma gitu. Nah, padahal sebenarnya mengenai kisah pohon kurma ini itu bukan hanya ada di dalam sumber Al-Quran, tapi juga ada di dalam sumber-sumber Kristen. Ada di suatu kitab, ini kitab Injil juga, cuma tidak termasuk ke dalam Injil kanonik yang dikenal sekarang. Ini masuk ke Injil Apokripa yang namanya itu adalah buku tentang kelahiran Maryam dan masa kecil juru selamat. Itu ada di pasal 20 sampai 21. Di dalam sumber itu saya sertakan link. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuka bacaan ini secara utuh bisa ke sumber yang sudah saya sebutkan. Nanti akan saya sebar materinya. Jadi ternyata di dalam sumber Kristen itu juga ada, walaupun ini tidak diakui dan tidak masuk itu karena yang dipakai oleh Katolik gitu kan. Dan ternyata bukan hanya dari situ, kalau kita melihat ke tulisan beberapa pakar Islam ya, menyebutkan bahwasanya memang di masa-masa Isa hidup itu ada pohon-pohon kurma di Bethlehem dan di tanah Palestina secara umum. Ini yang mungkin tidak diakui oleh kalangan polemikus dari Kristen tadi gitu kan. Nah, tapi kan ini sebenarnya klaim Islam, klaim sepihak. Nah, kita harus membuktikan secara dari sumber-sumber yang lain, bukan hanya sumber-sumber Islam saja. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada yang namanya Minggu Palma. Nah, Minggu Palma itu adalah hari peringatan dalam gereja mengenai hari Minggu sebelum Paskah. Jadi kita kemarin itu sudah bicara mengenai Paskah gitu kan pada acara kajian yang sama juga. Nah, kali ini di dalam perayaan Paskah itu ada namanya Minggu Palma. Nah, palma itu dari namanya saja kan sudah jelas ya, pohon palem. Pohon palem itu sebagaimana kita lihat di gambar itu ada orang-orang
yang kemudian memegang daun palem ya. Palem itu adalah ini ya, jenis tumbuhan termasuk di dalamnya itu kelapa, pinang, kelapa sawit gitu kan, dan kurma. Nah, jadi kalau kita katakan di Bethlehem atau di Israel atau di Palestina secara umum tidak ada pohon kurma, nah dari mana asalnya minggu palma gitu kan? Nah, dari mana itu daun palma itu berasal? Kalau bukan dari pohon kurma. Ini juga dijelaskan di dalam Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Di semua Injil ya, tentang minggu palma ini. Nah, kemudian lebih jauh lagi ke tradisi yang lebih tua, itu ada Sukot. Nah, Sukot itu adalah Hari Raya Pondok Daud atau Hari Raya Tabernakel. Nah, di dalam Hari Raya dan dalam perayaan ini, orang-orang Yahudi biasanya membangun sebuah pondok berasal dari daun-daun palem. Nah, sekali lagi di sini berasal dari pohon palem gitu kan, jenis kurma. Nah, kemudian pondok-pondok itu dibangun dan mereka meyakini dari situ akan datang ada 7 tamu mistis gitu kan. Jadi datang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud. Jadi mungkin hampir serupa gitu kan, kalau ada saudara-saudara kita mungkin di yang tempat gitu kan, ketika perayaan Maulid gitu kan, ada keyakinan bahwasanya hadir gitu kan, Rasulullah, kemudian hadir para ajmain, sahabat ajmain gitu kan. Ini kira-kira masih mengikuti atau gitu ya? Sepertinya di jeda dulu aja. Kita serahkan ke pemateri berikutnya. Pak kemalaman kali. Oh ya, Gak tanggung punten ini loh bentar ya. ya, habisin dulu ya, tanggung ya. Ya habisin sedikit Iya, aja. iya. Jadi Sukot ini tadi kembali lagi membangun membangun pondok dari daun palem. Jadi ternyata ada tanaman palem gitu kan. Nah, ternyata melalui penggalian pada tahun 63 sampai 65 ditemukan benih pohon kurma di Istana Masadah di Israel. Yang kemudian pada tahun 2005 itu oleh peneliti itu dicoba dihidupkan sehingga kemudian tumbuhlah pohon kurma yang sudah punah ribuan tahun lalu, sekarang dihidupkan kembali yang kita kenal dengan yang kemudian dinamakan Matusaleh. Matusaleh ini berasal dari nama tokoh Alkitab yang memiliki umur panjang. Nah, jadi ini kemudian menjadi upaya dari peneliti untuk menghidupkan kembali spesies kurma yang sudah lama mati, yang dulunya ada, tapi kemudian di zaman modern tidak dikenal. Itu namanya kurma Judea. Jadi bagi kaum polemikus tadi yang mempermasalahkan, oh kenapa di Al-Quran ada pohon kurma, Yesus lahir, padahal di Israel, di Galilea, di apa namanya Bethlehem tidak ada pohon kurma. Iya, itu sekarang. Tapi pada saat Yesus zaman itu ada pohon kurma. Tadi dibuktikan dengan adanya Hari Raya Pondok Daun, adanya Hari Raya Minggu Palma gitu kan, dan penemuan dari para arkeolog adanya benih kurma Judea yang kemudian ditumbuhkan kembali dengan sains bisa hidup kembali gitu kan. Nah, ini bisa kalau teman-teman jalan-jalan ke Israel nanti bisa dilihat, itu ada di wilayah Ketura tanamannya. Ini satu-satunya di dunia karena berhasil ditumbuhkan kembali dari benih yang ditemukan di reruntuhan bangunan Istana Mesada, yaitu Istana Herodes, yang raja yang hidup ketika Yesus lahir tadi. Bahkan riwayat tentang kurma Judea ini juga tercatat di dalam beberapa tulisan para penulis zaman itu ya, termasuk di situ ada Herodotus dan seorang naturalis dari Romawi, Pliny the Elder. Nanti ini bisa lihat. Jadi ini sudah ditulis sejak abad ke-5 sebelum Masehi dan abad pertama itu masa-masa hidupnya Yesus gitu. Jadi pada masa itu artinya ada pohon kurma gitu kan. Walaupun sekarang mungkin tidak ada, cuma satu tadi, itu pun karena dihidupkan. Nah, kemudian ini juga dinyatakan oleh Asap Gur bahwasanya sebab kenapa kurma itu hilang saat ini karena adanya perubahan cuaca yang ekstrim gitu kan. Dan juga ada aktivitas manusia seperti perang tadi kan yang menyebabkan orang Yahudi itu dideportasi gitu kan, dibawa ke apa namanya ke Baghdad atau yang pada saat itu dikenal dengan apa namanya ya
kok lupa saya. Pokoknya itu ya di Irak gitu kan. Sehingga kemudian wilayah itu ditinggalkan dan tidak ada lagi perkebunan kurma. Oke, poin-poin berkurang. Tentang kurma ini juga bisa kita lihat di mata uang kuno seperti mata uang shekel Israel yang ada tahun 70 Masehi, bahkan juga mata uang shekel Israel modern yang ada saat ini juga masih mempertahankan gambar kurma. Bahkan ada koin dari Kaisar Vespasianus yang pada saat itu berhasil menaklukkan Yudea dan menggagalkan pemberontakan orang Yahudi, itu juga menggunakan pohon kurma di dalam koinnya. Jadi dari koin-koin ini yang berasal dari abad-abad pertama Masehi, bisa kita simpulkan bahwa memang pada saat itu ada pohon kurma, dan bukan hanya ada, tetapi kurma itu menjadi komoditas utama yang menghidupi masyarakat di Yudea gitu kan. Nah, inilah peta Yudea yang dimaksud. Termasuk di dalam Yudea itu ada Beersheba, Hebron, Yerusalem, dan Bethlehem. Termasuk tadi Yeriko, wilayah Israel Utara yang kemudian disebutkan oleh Herodotus, juga termasuk ke dalam wilayah yang di sana tumbuh kurma. Jadi kesimpulannya di sini saya ingin mengatakan bahwasanya komentar atau tuduhan orang non-muslim yang mengatakan Quran itu tidak benar karena kenapa kok ada pohon kurma, padahal sebenarnya menurut sejarah, menurut arkeologi, menurut sains memang ada kurma gitu kan di sana sebelum ribuan tahun yang lalu gitu kan. Kalau sekarang memang tidak ada. Kemudian di sini kita akan coba komentari mengenai pendapat yang membolehkan tadi. Nah, pendapat yang membolehkan tadi karena beranggapan bahwasanya mengucapkan selamat Natal termasuk berbuat baik dan berlaku adil, ini disanggah karena kebaikan di situ bersifat umum, kemudian ditahsis dengan adanya larangan tasyabbuh bil kufar. Jadi karena adanya kekhususan, sehingga kemudian kebaikan yang tadinya sifatnya umum itu menjadi tidak umum lagi, gitu kan. Ya, Anda berbuat baik, tapi dalam kemaksiatan, di dalam berbuat jahat, di dalam kesyirikan, nah itu tidak boleh gitu kan. Jadi berbuat baik itu dikhususkan gitu kan, tidak terhadap segala hal, termasuk mengucapkan selamat Natal itu dikategorikan berbuat kebaikan yang tidak benar gitu kan. Nah kemudian mengenai hadis Anas bin Malik juga disanggah, padahal di situ Rasulullah ketika mengunjungi anak Yahudi tadi mengajak dia masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Artinya sebenarnya yang ditekankan di situ bukan mengucapkan selamat, tapi justru mengajak orang untuk masuk Islam. Itulah bentuk kebaikan Rasulullah gitu kan. Karena Rasulullah sayang kepada umat manusia, tidak ingin umat manusia berjalan menuju neraka, maka diajak ke dalam Islam. Seharusnya begitu gitu kan. Jadi ke gereja gitu kan, bukan ikut Natal bersama gitu kan, bukan untuk merayakan Natal, tapi mengajak orang masuk Islam. Harusnya kan begitu. Kalau mengikuti hadis Anas bin Malik tadi. Nah, kemudian mengenai beberapa nama ulama yang dicatut membolehkan mengucapkan selamat Natal, di sini kalau kita perhatikan fatwanya secara lengkap, ternyata seperti misalnya Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan memang boleh, tetapi di sini kalau mengikuti perayaannya Natal bersama itu nggak boleh gitu kan. Kemudian Ustadz 3 menit lagi. Oh iya, 3 menit lagi ya. Iya, benar 25 ya. Nah, begitu juga dengan Syekh Ramadan Al-Buti juga mengharamkan Natal bersama. Kemudian juga Imam As-Subuki juga mengatakan bolehnya itu jika dalam kondisi terpaksa. Artinya kalau nggak terpaksa, nggak ada masalah, kita mayoritas misalnya kan, kalau kita nggak mengucapkan, kita nggak diperangi atau nggak ada masalah, nggak dipecat gitu kan, ya nggak ada keharusan atau nggak ada kebolehan kita untuk mengucapkan itu. Jadi kondisi-kondisinya tidak mencaratkan kita untuk sampai mengucapkan selamat Natal. Jadi fatwa tentang membolehkan tadi itu kan kalau kita lihat berasal dari Majelis Ulama Eropa gitu kan, yang mana memang di sana umat Islam minoritas. Jadi ketika umat Islam tidak mengucapkan itu ditakutkan terjadi diskriminasi, persekusi, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak terjadi hal seperti itu yang ditakutkan, kembali ke hukum asal, tidak boleh. Harusnya begitu cara memahaminya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini juga ada beberapa tafsir yang kemudian membantah
orang-orang yang menggunakan surat Maryam ayat 33 sebagai dalil pembenaran untuk mengucapkan selamat Natal. Di sini Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya ayat tersebut justru mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu sendiri mengakui bahwasanya dia itu hidup, mati dan dibangkitkan. Ya, di surat Maryam tadi kan yang tadi kita baca di awal, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Jadi Nabi Isa sendiri mengatakan di sini keselamatan pada saat aku dilahirkan. Kalau dia lahir berarti bukan Tuhan, berarti manusia gitu kan. Pada saat ia meninggal dan pada saat ia dibangkitkan. Nah, dibangkitkan di sini menurut para ulama ahli tafsir adalah dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi bukan dibangkitkan pada hari ketiga sebagaimana yang diyakini orang-orang Kristen. Nah, ini kesimpulannya dari ini yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ada ungkapan dari Buya Hamka, ilmu tanpa iman itu bagaikan lentera di tangan pencuri. Dan kemudian ucapan dari Sayyidina Umar Al-Khattab, ijtanibu a'da Allah al-Yahuda wa Nasara yauma jama'ihim fi aidihim fa inna suhta yanzilu alaihim fa ahsya an yusibakum. Jauhilah musuh-musuh Allah kalangan Yahudi dan Nasrani pada hari mereka berkumpul di hari-hari raya mereka, karena sesungguhnya murka Allah diturunkan pada hari itu dan aku takut murka itu menimpa kalian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu menunjukkan 21.25. Semoga dari sini nanti mungkin bisa muncul diskusi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tabarakallah. Kita memasuki untuk pemateri kedua. Ustadz Muhammad Rizky Nur Hidayat, mungkin ada yang ingin disampaikan.